Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten PD Jaya. Dengan saya Abdul Haris Munadar dari SD Negeri 2 Pantai Raja. Saya Yulianti SPD dari SD Negeri 7 Tenggadek. Saya Fitriani dari SMP Negeri 1 Merah 2. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya, saya sehat Bu ya. Baik Ibu. Sebelum kita mulai proses coaching Bu ya, di sini saya sebagai supervisor ataupun pengamat ya, ada yang ingin saya melihat proses coaching Ibu ya. Saya ingin mengamati proses coaching Ibu dengan coaching yang mana nantinya ya coaching yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik tentunya. Nah, kemudian sebelum Ibu melakukan percakapan, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Nah, terkait rubrik penilaian Bu. Dalam observasi saya, mungkin Ibu sudah tahu Bu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya Bu, yang akan menjadi acuan saya adalah ya, nanti saya mengharapkan dalam proses percakapan nantinya Ibu dapat ya memiliki prinsip dari seorang coach Bu ya, dapat memiliki prinsip dari seorang coach. Kemudian yang mana prinsip dari seorang coach itu meliputi kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi Bu ya. Nah, kemudian itu juga saya mengharapkan nantinya Ibu memiliki kompetensi inti dari seorang coach Bu ya. Nah, di mana kompetensi inti dari seorang coach tersebut meliputi kehadiran penuh, Bu ya, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, tentunya dengan teknik rasa, Bu ya, dengan teknik rasa. Nah, jangan lupa pula Ibu nanti menggunakan alur tirta, Bu ya. Nah, kemudian di mana alur tirta tersebut meliputi tujuan, Bu ya, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu Bu rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam mengobservasi, mengamati Ibu nanti ya. Nah, bagaimana bisa Ibu pahami Bu? Alhamdulillah sudah bisa. Ya, alhamdulillah bisa Ibu pahami Bu ya. Namun sebelumnya Bu, di sini ada yang ingin saya tanyakan sama Ibu ya. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan Bu? Di sini saya ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mendengar aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya, bagus sekali Bu, ya. Nah, kemudian satu lagi Bu, indikator keberhasilan Bu ya. Indikator keberhasilan yang mana yang ingin Ibu terapkan? Indikator yang ingin saya terapkan yaitu si Icuaci ya, coaching bisa menerapkan langkah-langkah dalam alur tirta secara runtun. Ya, jadi coaching ya. Dan percakapannya nanti bisa melanjutkan ke si Coci bisa mencari jalan untuk penyelesaian dari masalah yang ditemui. Ya, sangat bagus. Baik, semoga dari indikator yang disampaikan terkait prosesnya meliputi cerita, ya, kemudian dapat menggali ide-ide dari host nantinya Bu ya. Nah, kemudian Bu ya, semoga dapat berjalan maksimal Bu ya. Nah, ya demikian saja Bu yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti percakapan Ibu dengan coach berjalan dengan lancar. Ya, mungkin itu saja. Silakan, sudah bisa Ibu mulai. Silakan Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ini. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Alhamdulillah ya, Ibu Fitri sehat.
Dari raut wajah ibu kayaknya ada yang kurang berkenan. Ya benar sekali Bu. Sebenarnya saya memiliki permasalahan yang ingin saya sampaikan, ingin saya utarakan dengan istri. Apakah itu bisa? Oh begitu ya. Bisa, alhamdulillah saya juga bisa membantu keluh kesah ibu. Begini Bu, saya mempunyai masalah di kelas saya. Saya ada di kelas 1. Ada siswa saya, ya, dia belum mandiri. Itulah masalah saya. Dia masih belum mandiri, semuanya harus kita bantu, harus kita lindungi, kita tuntun dalam segala hal. Itu menjadi masalah saya. Oh jadi begitu ya. Ada siswa di kelas ibu, karena ibu dari kelas 1 berarti ada siswa anaknya salah satunya belum mandiri ya. Iya Bu, betul sekali. Dari pembicaraan kita ini tujuan untuk mengungkapkan hal tersebut, tujuan dari alur cerita kita bagaimana? Saya ingin mencari solusi bagaimana untuk menghadapi anak ini. Anak ini kan dalam pelajaran dia semuanya memang nggak bisa Bu. Dari memegang pensil, dia memegang pensilnya masih belum bisa menulis yang benar. Dia masih kita bantu, misalnya ada hal yang harus melepaskan satu, dia tidak bisa memainkan yang lain. Terus dia waktu ada belajar kelompok, ada kita kasih media atau olahraga yang menggunakan papan kecil itu, kita harus seluruh dia nggak bisa, dia maunya dia sendiri. Ada pernah satu hari dia sakit, dia sekolah, tapi kita bilang masih begini sampai ibu sendiri tidak bisa melakukan. Oh begitu ya, berarti anak-anaknya siswanya masih belum mandiri ya, sama sekali belum mandiri, semua masih bergantung kalau di rumah sama orang tuanya ya. Jadi langkah-langkah apa saja yang sudah ibu terapkan? Langkah yang saya terapkan, saya sudah menghubungi orang tuanya, bahkan saya sudah berkoordinasi dengan orangnya, dengan orang tuanya, saya bertanya mengenai perkembangan anak ini. Orang tuanya bilang memang di rumah begitu juga dia Bu. Dia di rumah masih semuanya orang tuanya yang berjaga. Memang dari fisiknya nampak Bu, anak ini kayaknya masih tergolong ke anak kebutuhan khusus ya Bu ya. Dari kita bilang fisiknya makanya agak gini, terus jalannya kayak gimana ya tadi ya, nggak sanggup, kalau lari dia nggak sanggup, nggak bisa berlari kencang kayak anak-anak yang lain seperti itu. Jadi saya tanya sama orang tuanya, memang dia memiliki kelemahan seperti itu ya, semuanya harus dibantu sama orang tuanya. Karena orang tuanya menyarankan mencari guru les misalkan. Jadi pernah juga orang tuanya memasuki dia ke les, cuman mungkin guru lesnya kewalahan, mungkin kan karena corona ini yang begini kan, jadi nggak les lagi sekarang. Begitu ya, berarti ibu sedang melakukan ada ibu les seperti buat kewalahan ya. Misalkan ini kan kita beri ranking ya 1 sampai 10. Ibu masuk ke dalam tahap berapa? Ini kan dia ini ada berarti istilahnya ibu sudah mengambil langkah-langkah dalam menanganinya itu. Rankingnya kan 1 sampai 10. Ibu termasuk dalam ranking keberapa? Misalkan 5, 6, 7, 8 dalam penanganannya. Sebenarnya saya sudah melakukannya beberapa bulan ya, belajar beberapa bulan. Cuman anak ini masih belum masih modal segala hal. Tapi memang butuh waktu yang lama. Iya. Ya, sebenarnya kita untuk mengayomi anak-anak memang butuh waktu ya kan, tidak mesti kita balik telapak tangan. Jadi tapi setiap itu kan pasti ada latar orang tuanya sudah. Selain itu, apalagi yang sudah pernah ibu lakukan? Jadi yang sudah saya lakukan, tadi saya sudah mengingatkan orang tuanya menyarankan sebaiknya
saya jadi guru lesnya kan. Dan saya bilang untuk sementara waktu ini saya belum bisa Bu. Jadi orang ini ibunya orang tuanya yang bilang dia akan cari guru les yang lain. Cuman tanya saya dulu kan. Saya kira nanti insya Allah sudah saya mulai ini lagi. Kalau saya bisa, alhamdulillah saya mau mendampingi anak ini, mau jadi guru les ini. Ya, berarti ya, Ibu akan berusaha ya. Sejauh ini berarti tindakan ataupun komitmen Ibu ke depan bagaimana? Saya ingin anak ini seperti anak yang lain juga ya. Kasihan kan. Cuman mata itu kuat kan. Ini memang karakternya begini kan. Jadi kita harus sabar ya dalam menjalani ini. Saya yakin kalau saya bisa mendampingi anak ini, insya Allah bisa pelan-pelan ya dengan kesabaran dari saya ya. Gitu. Berarti di sini Ibu butuh kesabaran yang super dalam menghadapi anak tersebut ya. Baiklah, berarti hanya di sini yang dapat kita diskusikan. Mungkin masih ada yang ingin mengeluarkan unek-uneknya ataupun tadi tindakan sudah dan ke depannya selanjutnya apakah Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk saya ini aja Bu. Kita lihat ke depannya ini bagaimana nanti saya. Ya, alhamdulillah Ibu. Saya barusan sudah melihat, menyaksikan ya, proses coaching Ibu dengan Koshi. Alhamdulillah sudah baik dan bagus Bu ya. Saya pun sudah mengamatinya tadi ya, lancar dan semua alurnya sudah memenuhi alur kita ya. Kemudian Ibu pun berdiskusi dengan rasa Bu ya. Nah, di sini juga saya bisa menyimpulkan sudah bagus lah Bu ya. Nah, namun ada beberapa hal yang ingin saya, cuma satu hal nih Bu yang ingin saya tanyakan sama Ibu ya. Kira-kira kompetensi yang tadi Ibu tanyakan kepada coach Ibu, kira-kira termasuk kompetensi yang mana yang Ibu dalami tadi Bu? Yang Ibu ajukan pertanyaan ke coach Ibu, kompetensi yang mana yang Ibu dalami tadi Bu? Iya, dari percakapan kami tadi prinsip yang sudah kami terapkan yang pertama prinsip kemitraan. Ya, prinsip kemitraan ya, ya. Kerjasama, Iya. proses kreatif dalam potensi untuk menerapkan dan mendengarkan aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Bu ya, Ibu Fitri ya. Nah, saya rasa itu saja Bu ya, sudah sangat bagus proses coaching Ibu dan coaching. Semoga bermanfaat bagi kita semua Bu ya. Saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.